Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ihsan. Di sini saya akan mempraktekkan cara menganalisis data menggunakan SPSS, di mana data yang digunakan memiliki 4 variabel. Yang pertama adalah variabel jumlah pasien, yang kedua variabel tingkat kegiatan, di mana dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama nomor 1 yang artinya ringan, nomor 2 yang artinya sedang, dan nomor 3 artinya berat. Kemudian variabel yang ketiga yaitulah variabel tekanan darah. Kemudian variabel yang keempat adalah variabel usia. Pada video kali ini kita akan melakukan 5 pengujian. Yang pertama kita melakukan pengujian Kruskal-Wallis, kemudian kita melakukan pengujian statistik deskriptif, kemudian kita melakukan pengujian normalitas, kemudian kita melakukan pengujian tentang korelasi antara tekanan darah dan usia. Kemudian yang terakhir kita melakukan pengujian tentang korelasi juga antara tekanan darah dan juga tingkat kegiatan. Kita memasukkan variabel terlebih dahulu. Kita masukkan nama variabelnya di variabel view dan pastikan nama variabel itu tidak ada spasi. Kemudian kita edit bagian desimalnya yaitu dengan angka 0. Nah, angka 0 ini berguna untuk di saat bilangan yang tidak memiliki koma, tetapi jika memiliki koma menggunakan angka 2. Kemudian kita ganti measure-nya dengan nominal. Nah, kemudian kita tambah variabel-variabel lainnya seperti kegiatan, kemudian seperti tekanan darah, dan juga seperti umur. Nah, untuk kegiatan juga sama, menggunakan desimal 0 tetapi menggunakan measure scale. Nah, kemudian pada bagian value itu kita tambahkan value labelnya. Yang pertama 1 yang artinya rendah atau ringan, 2 yang artinya sedang, dan ketiga yang artinya berat. Nah, bisa tambah value dan label. Nah, jika sudah selesai bisa ditekan OK. Nah, variabel selanjutnya dengan urut yang sama, yaitu tekanan darah dan juga umur. Jika variabel sudah dibuat, maka kita kembali ke data view, di mana kita akan memasukkan data sesuai dengan variabelnya. Jika sudah melakukan pemasukan data dan data sudah ada, maka dapat melakukan pengujian yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, untuk langkah-langkah uji normalitas kita harus mencari pilihan analyze, kemudian kita pilih pilihan deskriptif statistik, di mana akan ada muncul pilihan-pilihan lagi, kemudian kita pilih explore. Kemudian kita masukkan variabel tekanan darah dan juga usia ke dalam dependent list. Kemudian kita tekan plots, kemudian ada kalimat normality plots with test, itu dikasih centang. Selesai, maka kita dapat tekan OK, maka hasil akan keluar seperti di video. Dilihat dari hasil uji normalitasnya, di sini kita menggunakan teknik pengujian Shapiro-Wilk. Nah, mengapa dilakukan teknik berikut? Karena data yang ada itu kurang dari 50. Nah, kemudian jika kita lihat dari nilai signifikannya, tekanan darah itu memiliki nilai signifikan 0,433, di mana data dikatakan berdistribusi normal jika lebih dari 0,05. Maka jika dilihat dari nilai signifikannya, di mana ini lebih dari 0,05, maka data tekanan darah ini berdistribusi normal. Kemudian bersama halnya dengan usia, yaitu dengan nilai signifikannya 0,340, di mana ini lebih besar daripada 0,05, maka variabel ini berdistribusi dengan normal. Dan pengujian kedua kita akan menguji statistik deskriptif, di mana kita melakukan langkah-langkah yang pertama, yaitu kita mencari analyze, kemudian deskriptif statistik lagi, kemudian kita memilih opsi deskriptif, maka akan keluar
dua tabel, di mana tabel variabel dan tabel variabel yang akan diuji. Nah, kemudian kita memasukkan dua variabel, yaitu adalah variabel tekanan darah dan juga variabel usia menggunakan panah yang ada. Kemudian jika sudah dua variabel yang dimasukkan ke dalam box variabel yang akan diuji, kemudian kita bisa tekan option. Nah, di sini kita dapat memilih pengujian apa saja yang bisa kita lakukan. Pada video kali ini saya akan hanya melakukan 4 pengujian, yaitu kita akan menentukan meannya, standar deviasinya, nilai maksimum dan minimum setiap variabelnya. Video diketahui bahwa tekanan darah dengan jumlah data 10 dengan nilai minimum 121, kemudian nilai maksimumnya ada 136 dan nilai meannya itu ada 128,70 dengan standar deviasinya 5,498. Kemudian sedangkan pada usia dengan nilai deviasinya 10, kemudian minimumnya 37, kemudian maksimumnya 52 dengan mean 43,20 dengan standar deviasi 5,266. Baik, untuk pengujian selanjutnya kita akan melakukan pengujian korelasi, di mana kita akan menguji antara korelasi antara dua variabel, yaitu adalah variabel tekanan darah dan juga variabel usia. Nah, di sini langkah awal kita cari analyze, kemudian kita pilih correlate. Nah, setelah itu kita pilih lagi bivariate. Nah, setelah itu akan keluar dua tabel, di mana ini ada tabel variabel dan juga tabel variabel yang akan diuji variabelnya. Di sini kita masukkan tekanan darah dan juga variabel usia. Nah, kemudian untuk uji korelasinya kita menggunakan yang person, kemudian tes signifikannya dengan tooth tail. Nah, setelah itu selesai, maka dapat ditekan OK. Maka hasil uji korelasi akan keluar seperti di video. Hasil uji korelasi antara korelasi usia dan tekanan darah adalah 0,98. Nah, di mana nilai ini berada di antara nilai 0,80 dan nilai 1. Dan nilai ini bersifat positif. Secara tidak langsung, nilai ini berarti berkorelasi antara dua variabel yang sangat tinggi. Nah, kemudian untuk nilai signifikannya itu 0,001, di mana itu lebih kecil dari 0,01. Maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat signifikan. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Jika kita lihat dari hipotesisnya, data dikatakan memiliki hubungan yang sangat signifikan jika nilai signya kurang dari 0,01. Dan data dikatakan tidak memiliki hubungan yang signifikan jika nilai signya lebih dari 0,01. Nah, dari interpretasi kekuatannya, di mana range dari 0,00 sampai 0,19 memiliki arti yang sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,39 dikatakan lemah. Kemudian 0,40 sampai 0,59 itu dikatakan sedang. Kemudian 0,60 sampai 0,79 dikatakan kuat. Kemudian 0,80 sampai dengan 1 itu dikatakan sangat kuat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi juga, tetapi dengan beda variabel, yang dimana pada uji korelasi ini akan menggunakan variabel tekanan darah dan juga kegiatan. Untuk tahap-tahapnya sama, kita ke analyze, kemudian ke correlation, dan juga ke bivariate. Nah, setelah itu akan keluar variabel, di mana kita akan memasukkan variabel yang kita uji ke kotak variables, di mana itu adalah kegiatan dan juga tekanan darah. Tetapi pada uji korelasinya di sini kita menggunakan metode yang berbeda, di mana sebelumnya menggunakan metode person, di sini menggunakan metode Spearman. Kenapa? Karena data pada kegiatan itu bersifat skala, jadi bukan data nominal begitu. Kemudian jika sudah, maka dapat ditekan OK. Maka data akan keluar seperti yang di video. Nah, kemudian hasil dari uji korelasi Spearman
dikatakan bahwa nilai korelasi antara variabel kegiatan dan variabel tekanan darah itu bernilai minus 0,944, di mana hasil tersebut menunjukkan nilai yang negatif tetapi juga sangat kuat, sehingga semakin tinggi kegiatan maka semakin rendah terjadinya tekanan darah. Nah, kemudian untuk nilai signifikannya itu 0,00 lebih kecil dari 0,01. Maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat signifikan. Nah, kemudian dari hasil tersebut diketahui H0 ditolak dan juga H1 diterima. Baik, untuk pengujian selanjutnya kita akan melakukan pengujian Kurukawa-Wallis, di mana kita akan ke analyze, kemudian kita akan ke non-parametric test, kemudian setelah itu kita pilih legency dialog, kemudian pilih opsi terakhir yaitu adalah key independent samples. Nah, setelah itu maka akan keluar 3 tabel, di mana pertama ada tabel variabel, kemudian tabel kedua yaitu adalah tes variabel list, dan tabel ketiga yaitu adalah grouping variabel, di mana pada variabel list itu kita masukkan tekanan darah, kemudian pada group variabel kita masukkan variables. Nah, kemudian setelah itu pada group variables maka kita dapat tekan define range, di mana di sini akan ada nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nilai maksimum kita kasih nomor 3 dan nilai minimum kita kasih nomor 1. Kemudian untuk test type-nya kita pilih Kurukawa-Wallis. Nah, setelah itu jika sudah selesai kita akan tekan OK, maka data yang ada akan keluar. Untuk hipotesis uji Kurukawa-Wallis mengapa dikatakan seperti itu? X0 itu sama dengan X ringan, X sedang, dan juga X berat. Nah, data memiliki perbedaan yang signifikan jika nilainya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, tetapi data tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dari hasil yang ada, pada aktivitas ringan N4 dan nilai mainnya itu 850. Nah, dari hasil pengujiannya pada aktivitas ringan itu mendapatkan, nah pada hasilnya pada hasil pengujian Kurukawa-Wallis pada aktivitas ringan itu memiliki jumlah data 4 dengan nilai mainan 8,50 kasus tekanan pada pengujian Kurukawa-Wallis. Hasil dari pengujian Kurukawa-Wallis pada aktivitas ringan dengan jumlah data 4 dan nilai mainnya 8,50 kasus tekanan darah paling tinggi. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas sedang dengan nilai N3 dan nilai mian 5,00 kasus tekanan darah sedang. Kemudian pada aktivitas ringan dengan nilai N3 dan nilai mian 2,00 tekanan darah paling rendah daripada kasus lainnya. Nah, jika dilihat dari nilai signifikannya, nilai 6 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah berdasarkan tingkat aktivitasnya, sehingga aktivitas fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap perbedaan tekanan darah. Cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.